Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita ada bertemu kembali dalam program perenungan akan firman Tuhan setiap hari. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 3 ayat 1 dengan perikop percakapan Yesus dengan Nikodemus. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus, kita minta pimpinan Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pagi hari ini kami ada bersama dengan teman-teman, saudara-saudara kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, biar Engkau yang nyatakan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami serahkan firman Tuhan perenungan hari ini, pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Yohanes 3 ayat 1. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Datanlah, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Amin. Sampai di situ aja kita akan merenungkan firman Tuhan. Di ayat 7 katakan, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ya, itu yang akan kita bahas ya. Pagi hari ini kita akan bahas itu. Nikodemus adalah seorang Farisi ahli Taurat. Dia mengerti akan firman Tuhan, dia tahu benar. Hidupnya selalu belajar tentang firman Tuhan. Dia selalu belajar tentang firman Tuhan. Dia selalu merenungkan firman Tuhan dalam hidupnya, dari kecil sampai besar. Dia selalu merenungkan firman Tuhan. Itu seorang Farisi yang mengerti firman Tuhan, mengerti Taurat, mengerti apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Injil ini dia mengerti. Tapi ketika dia berbicara dengan Yesus, dia sharing, dia bertanya-tanya dengan Yesus tentang apa yang sudah diperbuat Yesus, apa yang sudah dilakukan Yesus, perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Yesus berkata, "Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali." Di situ, kalau kita melihat orang Farisi yang tahu firman Tuhan, orang yang tahu firman Tuhan, orang yang mengerti firman Tuhan benar-benar, tapi dia butuh dilahirkan kembali. Orang Kristen yang mengerti firman Tuhan, orang Kristen yang mengerti hukum-hukum, tapi ketika hidupnya tidak dilahirkan kembali, maka hidupnya sia-sia, hidupnya akan hampa. Dilahirkan kembali dalam roh dan kebenaran.
dilahirkan kembali dalam Roh Kudus. Di situ katakan bahwa dilahirkan kembali dengan air dan api, baptisan dan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Demikian juga hidup kita. Sebagai seorang Kristen, kita butuh dilahirkan kembali. Seperti ayat yang 7 katakan, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali dalam apa? Dilahirkan dari Roh Kudus. Lalu dilahirkan dari Roh Kudus. Hidup kita dilahirkan. Dilahirkan. Kenapa kok harus dilahirkan? Ketika kita dilahirkan kembali, maka Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup kita. Maka Roh Kudus itu akan memperbarui hari demi hari kehidupan kita. Manusia baru kita diperbarui. Ketika kita lahir dan menjadi manusia, dilahirkan kembali dan menjadi manusia yang baru, maka Roh Kudus bekerja memperbarui hidup kita, memperbarui manusia kita, manusia rohani kita dari hari sehari-hari, dari hari demi hari. Ada pembaruan. Tanpa pembaruan maka hidup kita tidak berkenan. Kita tidak bisa melihat, bekerja, kita tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita butuh dilahirkan kembali, diperbarui. Manusia kita diperbarui hari demi hari, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seperti kita buka Kolose, di situ katakan Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru. Manusia baru setelah kita dilahirkan kembali, maka kita mendapat manusia yang baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh apa? Pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Manusia rohani kita, manusia baru kita harus terus menerus diperbarui untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambarnya. Supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar, maka rohani kita, manusia baru kita diperbarui hari demi hari, selalu diperbarui. Jangan kita merasa puas dengan saat ini, dengan keadaan saat ini, rohani kita saat ini, tapi kita minta sama Tuhan, Tuhan aku ingin diperbarui hari demi hari. Roh Kudus diperbarui hidupku hari demi hari, supaya apa? Supaya aku mengerti kehendak Tuhan, supaya aku mengerti jalan-jalan-Mu, supaya aku mengerti pengertian yang benar tentang Tuhan, tentang jalan Tuhan, tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus diperbarui, dilahirkan kembali, supaya kamu hidupmu diperbarui, supaya hidupmu mengerti jalan yang benar, supaya kehidupan Nikodemus mengerti jalan yang benar, supaya kehidupan kekristenan kita mengerti jalan yang benar. Itu yang harus kita tahu, dilahirkan kembali. Dan ayat yang Yohanes 3 tadi, yang ayat terakhir katakan, ayat 21 katakan dalam perikop itu, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, karena kita sudah diperbarui hari demi hari dan mendapat pengertian tentang yang benar, dan kita melakukan sesuatu yang benar,
Karena apa? Karena kita datang kepada terang Tuhan, supaya Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan nyata. Karena orang melihat manusia baru kita selalu diperbarui. Kita mempunyai pengertian yang benar, jalan yang benar, rencana yang benar di dalam Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita minta sama Tuhan. Setiap hari kita minta sama Tuhan. Tuhan, perbarui hidupku, perbarui hidupku. Aku mau lahir, Tuhan, lahir kembali. Setelah kau lahir kembali, minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau diperbarui hari demi hari, supaya aku mengerti jalan-jalan-Mu, supaya aku mengerti jalan hidupku yang benar bersama dengan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita pagi hari ini. Kita berdoa supaya mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bila hidup kami memperoleh kehidupan yang baru Tuhan, lahir baru Tuhan. Sehingga Engkau Roh Kudus memperbarui kami hari demi hari. Hari demi hari kami dan mengerti tentang apa yang benar di hadapan Tuhan. Jalan-jalan yang benar, rencana-rencana Tuhan yang benar. Supaya kami hidup bersama dengan Tuhan, Pencipta kami, Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.